Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep mendasar. Ya, kalau boleh dibilang dia sebenarnya memang menjadi sebuah basic. Makanya ada beberapa konsep yang ini merefer kembali pada pertemuan pertama tentang tata kelola teknologi informasi gitu ya. Ya, ini tentang bagaimana pada prinsipnya ketika kita mendeliver tata kelola teknologi informasi atau IT governance itu adalah untuk kepentingan kita membangun yang namanya value ya. Jadi sebagai sebuah reminder gitu ya, pengingat bagi kita semua bahwasanya pada saat kita melakukan deployment yang namanya layanan teknologi informasi gitu ya. Jadi saya perlu highlight di sini eh, perubahan mindset yang penting dalam proses pengelolaan teknologi informasi. Jadi kalau kita berbicara zaman dulu gitu ya, kita mungkin hanya akan fokus pada deliver uh, the information technology tech gitu ya. Jadi deliver the tech. Saya sebut saja deliver the tech. Jadi ketika kita berbicara bagaimana kita mendeliver teknologi informasi dalam benak kebanyakan orang itu adalah bagaimana kita mendeliver teknologi itu sendiri ya. Sementara sekarang ini kalau kita berbicara kondisi di tahun 2020 ini gitu ya, dan mungkin yang akan datang gitu ya. Fokusnya itu seharusnya sudah shifting, sudah harus mulai bergeser. Kita tidak lagi berfokus bagaimana teknologi informasi ini di-deliver, tapi bagaimana kemudian kita bisa mendeliver yang namanya services. Ya, jadi tidak ada lagi kita mendeliver teknologi informasi, tapi sejauh mana kemudian kita mendeliver services. Artinya kalau kita berbicara services itu, services merupakan turunan dari macam-macam gitu ya. Salah satu turunan yang paling esensial itu adalah bagaimana kita menurunkan yang namanya business goal, yang menurunkan namanya business goal, tujuan dari bisnis, ke dalam layanan teknologi informasi. Artinya kalau kita bicara business goal itu, saya mau achieving this certain of level, saya mau mencapai pada level ini, pada tingkatan tertentu. Nah, kalau kita sudah bisa mendeliver sampai pada tingkatan tertentu, pada apa namanya aspek tertentu gitu ya. Nah, teknologi informasi itu pada prinsipnya hanya mengikuti supaya kemudian value tersebut bisa diambil. Makanya kalau beberapa organisasi itu mereka mulai melakukan transformasi gitu ya. Kapan hari waktu saya ada kesempatan untuk main ke kantornya UN, United Nations, kantornya PBB di Austria gitu ya. Ketika saya berdiskusi dengan salah satu manajer IT di sana itu, mereka mengatakan we change the department gitu ya, from previously. Jadi mereka mengganti nama departemennya bahkan sekedar nama gitu ya untuk merefleksikan pekerjaan. Yang tadinya namanya adalah help desk, yang tadinya namanya adalah help desk. Jadi help desk literal itu kan meja pertolongan itu ya. Kalau di Apple itu namanya kayak Genius Bars misal. Orang datang untuk kemudian minta tolong ya. Ini persis joke atau meme yang kemudian beredar di banyak tengah-tengah kita ya. Lu kan anak IT gitu ya. Jadi pikirannya itu adalah ketika anak IT adalah tukang bantuin kalau laptopnya lagi hang, install ini, antivirus ini, terus kemudian mencegah supaya tidak kena hack dan lain sebagainya. Sebatas pada kebutuhan pertolongan semata, ya. Jadi akhirnya itu ya IT itu hanya akan diingat pada saat ada masalah. Dia mengatakan previously gitu ya, sebelumnya mereka menggunakan helpdesk, kemudian mereka changing gitu ya, mengubah dari yang namanya helpdesk itu menjadi services, layanan IT gitu ya. Mindset ini penting sekali pada saat kita berbicara yang namanya IT governance. Yang tadinya kita hanya akan berdiskusi bagaimana cara saya mendeploy teknologi, bagaimana saya menyiapkan teknologi, ya. Sekarang berubah adalah bagaimana agar proses bisnis saya itu tetap bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik ketika kita memanfaatkan yang namanya teknologi. Jadi IT itu bukan lagi sebagai sebuah goal, ya, ketika IT itu sebagai sebuah goal itu ibaratnya kalau saya diaudit gitu ya, terkait dengan produk IT saya gitu ya, maka kemudian saya akan ditanya, apakah servernya sudah dibeli? Apakah routernya sudah dibeli, sudah dipasang, sudah dinyalakan? Sebatas akan itu. Tapi ketika kemudian audit itu sudah mulai bergeser itu ya, kadang kan gini, kalau di organisasi itu tidak jarang ketika ada audit itu cuma dicek barangnya sudah dibeli atau belum. Saya menganggarkan item A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian pada saat ada audit di tahun berikutnya, nanti akan ditanya apakah A, B, C, D, E, F ini sudah apa namanya dibeli atau belum. Artinya kalau saya membudgetkan sekian, mestinya tahun depan sudah dibeli. Kalau saya nggak beli, berarti ada serapan yang rendah.
Kalau kemudian dibeli ditanya, "Sudah dinyalakan belum?" Gitu ya. Jadi ada beberapa case real yang waktu itu saya setengahnya dicurhati gitu ya oleh oleh salah satu unit di lingkungan pemerintahan gitu ya. Ketika kemudian mereka mau belanja sebuah alat untuk backup ya. Jadi alat teknologi informasi ini dibelanjakan untuk kepentingan backup. Mereka mengatakan, "Kita tidak bisa beli alat kayak gitu, Pak," katanya. Ibarat sebuah lampu itu kalau saya beli lampu itu 5 biji, maka auditor itu akan bertanya apakah lampu 5 biji itu sudah dipasang atau belum. Kalau ada satu lampu yang kemudian tidak dipasang, tapi kemudian ditaruh di corner gitu ya, lampu itu masih di kardusnya, maka kemudian ini akan dianggap sebagai sebuah temuan. Temuan yang menyatakan bahwasannya proses pembelian di tempat unit Anda ini bermasalah karena ada satu alat yang sudah dibeli tidak dipakai. Nah, padahal kalau kita berbicara IT itu nanti kita akan berbicara bagaimana supaya services itu tidak terputus sama sekali. SLA itu harus diangkat 99% lebih gitu ya, misal service level agreement. Layanan service harus bisa tercapai sampai pada level tersebut. Nah, supaya bisa achieving level tersebut, maka kemudian kita siapkan redundansi, kita siapkan backup in case anytime alat itu down, maka kemudian kita langsung bisa switch on, ya. Bisa nanti dalam bentuk aktif-aktif, bisa dalam bentuk aktif pasif. Aktif-aktif itu artinya, kalau kita gambarkan itu, ada 2 buah link gitu ya, ada 2 buah link ya, yang kemudian ini saling aktif semua ya, membackup satu dengan yang lain. Atau ada kemudian linknya itu misal di sini aktif, di sini kemudian pasif, yang link itu ke sini ya, tapi in case ini kemudian mengalami down, dia bisa pindah ke yang pasif ya. Atau kemudian modelnya hanya aktif saja, tapi kita sudah siap replacement, begitu kemudian alat itu down kita langsung handle gitu ya. Nah, alat komputer terutama yang untuk kepentingan enterprise itu tidak sekedar alat yang kemudian bisa dibeli di toko-toko komputer retailer gitu ya, di pinggir-pinggir jalan, "Saya mau beli alat ini, tersedia nggak?" Belum tentu mereka nyetok. Kenapa? Karena alat-alat untuk terutama untuk kepentingan enterprise itu harganya tidak 1 juta, 2 juta, dia bisa 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar bahkan gitu ya. Sehingga nggak mungkin alat itu kemudian available at any time they were needed gitu ya, pada saat kemudian mereka dibutuhkan. Nah, jadi balik lagi ke sini, pada prinsipnya ketika kita berbicara yang namanya IT governance, konsep yang tidak bisa kita lepaskan itu adalah sejauh mana kita bisa mendeliver yang namanya value. Nah, kita coba recap 5 area yang menjadi fokus dari IT governance ya. Jadi pada saat kita berbicara IT governance, tentu saja kita harus mengingat kembali gitu ya, fokus kita melakukan tata kelola itu apa gitu ya. Jadi paling tidak ada 5 hal yang menjadi fokus. Yang pertama yang kita sebut dengan nama strategic alignment. Jadi sejauh mana kemudian business goal ini bisa align dengan pada saat kita nantinya akan mendeliver yang namanya IT. Kemudian ada value delivery yang insya Allah akan kita diskusikan. Nanti kita juga akan berdiskusi bab masalah yang namanya risk management. Ya, bagaimana kita mengelola yang namanya resiko gitu ya. Kemudian kita melakukan resource management, pengelolaan resources dan kemudian performance measurements ya. Nah, 2 di atas ya ini strategic alignment dan value delivery itu berfokus kepada outcome. Ingat ya, Anda harus bisa membedakan antara yang namanya output. Ya, output itu tidak sama dengan outcome. Terkadang pada saat kita melakukan proses delivery teknologi informasi ini, kita tidak bisa membedakan antara output dengan kemudian outcome. Ya, output itu ya tadi alat-alatnya kemudian terpasang dan sebagainya. Sementara outcome itu adalah servicesnya tidak pernah terputus, ada satisfactions dan lain sebagainya. Ya. Sementara tiga di bawahnya ini risk management, resource management, performance measurement itu adalah driver yang menyebabkan kemudian kita itu memiliki fokus yang cukup kuat terhadap yang namanya teknologi informasi gitu ya. Nah, jadi ini semua akan berrelasi yang namanya strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, dan kemudian performance measurements akan kemudian berrelasi dan bahkan at some point, at certain point itu seperti sebuah cycle gitu ya, yang kemudian ketika kita berbicara strategic alignment itu nanti akan ada hubungannya dengan performance measurements ya. Jadi ketika saya sudah bikin perencanaan strategis, ya saya sudah bikin perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini kemudian akan kita sambungkan by the end of the day, di akhir ceritanya itu adalah dengan performance measurements. Setelah kemudian pengukuran kita evaluasi, ternyata mungkin belum pas. Maka ini akan balik lagi ke atas ke strategic alignment. Sejauh mana kemudian kita bisa
memperbaiki ya strategi yang tadinya sudah kita bayangkan akan berjalan dengan sukses, mungkin belum berjalan dengan baik, kita kembalikan lagi ke depan ya. Nah, kita juga perlu mengingat kembali yang namanya apa namanya strategi tata kelola teknologi informasi itu adalah kita butuh untuk mencari tahu siapa kemudian yang harus bertanggung jawab terhadap yang namanya tata kelola ini. Ya. Jadi yang namanya tata kelola itu jelas dia adalah responsibility. Kalau kita berbicara governance ya, karena ini adalah yang paling tinggi sendiri, dia adalah responsibility dari board of director. Ya, jadi dari board of director dan kemudian executive management. Ya, jadi dalam kasus ini kita berbicara orang-orang yang ada di C-level, ya. Kita berbicara orang-orang yang ada di C-levels, ya, seperti kemudian ada terutama adalah CEO-nya, kemudian ada pula CTO-nya, kemudian ada CIO-nya, ada CFO-nya, dan lain sebagainya. Orang-orang ini yang kemudian punya tanggung jawab besar untuk kemudian mendeliver teknologi informasi, gitu ya, mendeliver teknologi informasi. Walaupun kemudian terkadang terjebak beberapa organisasi itu yang bertanggung jawab ya hanya dua ini saja. Ya, ini biasanya adalah rezim-rezim yang memang mereka sangat IT minded atau IT centric. Nah, apa yang menjadi fokus dari tata kelola? Jadi yang menjadi fokus tata kelola itu adalah bagaimana kita ensuring whether expectations for IT are met. Jadi kalau kita berbicara yang namanya pengelolaan IT governance itu adalah sejauh mana kemudian saya bisa mempertemukan ekspektasi, ya, mempertemukan ekspektasi bagaimana IT itu dijalankan dan bagaimana kemudian resiko itu bisa bisa kita avoid, bukan kita avoid sebenarnya, bisa kemudian kita mitigasi, ya. Dan ini menjadi penting kalau kita berbicara yang namanya layanan teknologi informasi itu, layanan teknologi informasi itu ada value dan di saat yang sama ada resiko, ya, ada value dan ada resiko yang kemudian harus bisa kita Jadi selama kita bisa memitigasi resiko dengan baik, maka kemudian kita bisa achieving certain value. Ada value-value yang kemudian berhasil kita ambil. Jadi posisinya kira-kira kayak gitu.